Boleh lambaikan tangan yang merasakan sukacita pagi hari ini. Amin. Seberapa banyak kita yang merasakan bahwa sampai hari ini, sampai detik itu, kasih Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah hilang dari hidup kita. Boleh lambaikan tangan. Amin. Ya, kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah hari Minggu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Baik. Tanpa terasa kita udah ada di minggu yang ketiga ya. Sekarang kita masuk minggu yang ketiga di di tahun 2026 ya. Dan untuk minggu yang ketiga ini tema khotbah yang saya ambil adalah tentang pemulihan hati. Ya. Di minggu ketiga ini tema yang saya ambil adalah tentang pemulihan hati. Kenapa menjadi penting? Ya, kenapa jadi penting untuk kita ada pemulihan bagi hati kita? Ya. Jangan sampai kita masuk di tahun 2026, ya, kita melewati tahun 2025 dan masuk di 2026 dengan hati yang sama. Artinya apa? Hati yang terbelenggu, hati yang mungkin masih menyimpan dendam, hati yang masih menyimpan kepahitan, hati yang masih menyimpan kecewa, rugi. Kita udah ada di tahun 2026, harusnya kalau 2025 kita masih menyimpan itu, di tahun ini kita harus ambil komitmen, kita mau ada pemulihan bagi hati kita. Amin. Karena kita akan sulit untuk bertumbuh, akan sulit untuk semakin maju di dalam Tuhan, kalau hati kita masih terbelenggu. Dalam hal apapun, dalam hubungan kita dengan keluarga, dalam pelayanan kita, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita. Kalau hati kita masih terbelenggu, hati kita masih menyimpan dendam, hati kita masih negatif, ya, kita akan sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu, pagi hari ini saya akan bawakan tentang pemulihan hati. Ya. Kita baca sama-sama dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya. Kita harus menjaga hati kita. Kita harus ambil komitmen, kita mau memulihkan hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu terpancar kehidupan? Artinya dari hati kita, ya, keluarlah perkataan kita, keluarlah pikiran kita, keluarlah perbuatan kita. Awalnya dari hati kita. Sama seperti kita datang ke gereja. Hati kita ini siap gak untuk mencari wajahnya Tuhan? Atau hati kita ini hanya ke gereja hanya berdasarkan pikiran kita aja. Oh, ini hari Minggu, saya harus ke gereja. Akhirnya ke gereja hanya menjadi sebuah rutinitas. Tetapi lebih dari itu, ya, ketika kita mau ke gereja pun kita harus mempersiapkan hati kita. Supaya ketika kita menaikkan pujian, menaikkan penyembahan bagi Tuhan, kita betul merasakan bahwa lawatan Tuhan itu ada bagi hidup kita. Amin. Ketika kita datang ke gereja, kita menaikkan pujian, sampai detik ini ku melihat. Artinya apa? Kita betul-betul merasakan bahwa kalau kita ada sampai detik ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, ya, pemain musik WL udah menyembah, pun akhirnya kita merasa kayak kosong. Ya udah, badan kita ada di gereja, tetapi pikiran dan hati kita nggak tahu ada di mana. Kalau kita betul-betul mempersiapkan hati kita, ya, saya percaya Roh Kudus pasti akan melawat kita ketika kita datang ke gereja. Bukan malah kita komentar akhirnya, ini WL-nya kurang persiapan nih. Wih. Dari bawah kita udah, ini WL-nya kurang persiapan nih. Karena pas dia nyanyi beta gak rasa apa-apa.
Seringkali bukan karena WL-nya yang gak persiapan, tetapi kita yang mengeraskan hati kita dan kita tidak mempersiapkan hati ketika kita datang ke gereja. Karena itu penting, kita harus mempersiapkan hati kita untuk ke gereja. Ya, dalam pelayanan juga sama. Kita harus mempersiapkan hati kita dalam pelayanan. Ketika kita bekerja juga kita harus mempersiapkan hati dalam hal apapun. Di keluarga kita pun kita harus menjaga hati kita. Ya. Seringkali kita merasakan justru yang namanya kecewa. Ya. Hari-hari ini banyak suami-suami yang akhirnya kecewa sama istrinya. Istri kecewa sama suaminya. Anak kecewa sama orang tuanya. Ya. Orang tua bahkan kecewa sama anak-anaknya. Suami atau istri kecewa sama mertua. Mertua kecewa sama mantu. Ya. Di rekan kerja pun begitu. Sesama rekan kerja pun ada rasa kecewa. Akhirnya ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau maju, ya, kita udah terbelenggu oleh rasa kecewa itu. Ya. Sakit hati, kecewa yang ditumpuk-tumpuk terus akhirnya menimbulkan sakit hati. Sakit hati yang ditimbun terus akhirnya memunculkan kepahitan. Akhirnya mau apapun yang dilakuin sama suaminya atau istrinya, tetap yang ada hanya rasa kecewa dan sakit hati. Tapi pagi ini saya ingin katakan bahwa rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa kepahitan, ya, itu bukan akhir dari segalanya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar. Ya, kita nggak boleh kalah sama keadaan kita. Ya. Seringkali orang justru yang sakit hati, yang kecewa, yang kepahitan, seringkali justru merasa bahwa saya ini nggak pantas. Bahkan untuk beribadah pun saya merasa saya nggak pantas. Padahal firman Tuhan katakan di Mazmur, ya, Mazmur 34 ayat 19 firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ketika kita kecewa, ketika kita merasakan patah hati, jangan cari orang, jangan cari manusia. Jangan berharap manusia yang akan mengobati sakit hati kita. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan dekat dengan orang yang sakit hati. Cari wajah Tuhan. Kalau kita mulai merasa lemah, hati kita mulai merasa, Tuhan sepertinya saya ini gak bisa, karena saya udah terlanjur kecewa. Cari wajahnya Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena walaupun hati kita remuk, walaupun hati kita sedang hancur, walaupun hati kita sedang kecewa, kita tetap berharga di matanya Tuhan. Amin. Jangan cari manusia, cari perkenanan Tuhan. Ya. Seringkali rasa kecewa itu muncul karena apa? Karena ekspektasi kita yang berlebih. Ya. Rasa kecewa itu sering muncul karena ekspektasi kita yang lebih tinggi daripada kenyataan yang ada. Ya. Dalam berkeluarga, suami istri, suami ekspektasinya pulang kerja capek, di rumah udah ada makanan. Dari pulang kantor udah semangat pulang. Udah berekspektasi pulang beta akan makan enak. Karena beta tahu beta pun istri pasti masak makanan yang enak. Sampai rumah, buka pintu, buka tudung saji meja, kosong. Baru tanya, Ma, makanan ada di mana? Itu nasi sudicok tuh. Ekspektasinya udah tinggi. Sampai rumah hanya nasi kosong. Nah terus, beta makan apa? Ya, seringkali hal-hal sepele seperti itu yang akhirnya membuat kita, wah kecewa. Begitu juga seorang istri, seringkali istri itu suka bercerita. Ya, ekspektasinya adalah suami itu duduk dengerin. Tapi pas bercerita, ya suami sibuk main HP, ya karena rasa beta seharian udah kerja, beta butuh waktu untuk refreshing, merakskan
ya pikiran beta dengan apa main HP. Istri berekspektasi beta kalau bercerita ini pasti beta pu suami duduk dengar. Ternyata main HP. Akhirnya apa? Kecewa. Ya. Walaupun suami-suami masih bilang, kok beta sambil main HP, beta ada dengar nah. Tapi bukan seperti itu. Kita juga harus, suami-suami harus bisa menghargai istrinya. Kalau memang istri lagi bercerita, dengerin. Ya. Kalau kita malah sibuk main HP sendiri, akhirnya membuat dia kecewa. Karena ekspektasinya kita ada duduk untuk mendengarkan. Ya. Seringkali masalah-masalah itu karena kurang komunikasinya aja. Jadi kita harus ada pemulihan dari hati kita. Kalau sekarang kita ada rasa kecewa, kalau kita sekarang ada rasa kepahitan, kita harus ambil komitmen bahwa kita mau pemulihan hati kita. Kita mau ambil komitmen bahwa pulang ya atau saat ini saya mau komitmen bahwa saya mau ada pemulihan. Tuhan pulihkan hati saya. Tuhan jamah hati saya. Penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Dalam Ibrani 12 ya, ayat 15, mari kita baca sama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Kita boleh baca sama-sama, yang sudah ketemu boleh katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan katakan, ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya. Selanjutnya dikatakan, yang menimbulkan kerusuhan. Jadi orang-orang yang suka kerusuhan, mau di dalam rumah, mau di tempat kerja, ya, mau dimanapun di gereja, orang yang suka menimbulkan kerusuhan, itu orang yang menyimpan akar kepahitan. Kalau di rumah lebih sering marah-marah, ya. Kerusuhan itu apa? Kerusuhan itu berbicara tentang pertempuran, ya. Waktu Desember kemarin kita tema tentang keluarga. Kalau di rumah itu menjadi medan pertempuran, nah lihat siapa yang seringkali memancing untuk adanya medan pertempuran itu. Introspeksi hati kita, bagaimana hati kita? Apakah kita menyimpan akar kepahitan? Saya katakan tadi, ketika kita kecewa yang menumpuk, akar kepahitan yang menumpuk. Ya. Suami mau berbuat kayak gimana pun, sebaik apapun, kalau kita udah menyimpan kepahitan, kalau belum ada pemulihan, tetap salah di mata kita. Akhirnya apa? Itu tadi. Menyimpan akar kepahitan, jangan tumbuh akar yang pahit, karena menimbulkan kerusuhan. Jadi kita koreksi hati kita sekarang. Siapa yang lebih sering cari masalah di rumah? Ya. Yang lebih sering cari masalah di rumah, introspeksi diri, introspeksi hati kita. Karena kalau hati yang baik, hati yang tenang, hati yang penuh damai, dia tidak suka keributan. Amin. Ya. Walaupun ada masalah, tetapi ia tahu bagaimana cara menghadapinya. Bukan dengan keributan. Bukan dengan kerusuhan, ya, bukan dengan medan pertempuran. Tetapi kalau hati kita penuh dengan akar yang pahit, maka kita lebih suka cenderung untuk memulai keributan itu di rumah atau dimanapun kita berada. Ya. Dan yang mencemarkan banyak orang, udah suka buat keributan, kerusuhan, sukanya kalau rusuh, mencemarkan nama orang. Artinya apa? Kita introspeksi hati kita. Kalau kita masih suka menjelek-jelekan nama orang, kita masih suka menjelek-jelekan orang lain, introspeksi hati kita. Jangan sampai hati kita menyimpan iri hati, menyimpan akar yang pahit. Firman Tuhan katakan,
Ya. Karena itu perlu bagi kita untuk ada pemulihan. Ya, supaya kita jangan menjadi orang yang justru menimbulkan kerusuhan. Jangan menimbulkan pertengkaran atau pertikaian. Ya. Dan supaya kita juga jangan menjelek-jelekan nama orang. Hati kita harus murni, hati kita harus dipulihkan. Amin. Sekarang bagaimana kita supaya kita dapat pemulihan dalam hati kita? Ya. Yang pertama yaitu dengan keterbukaan. Ada slogan yang bilang apa? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita tidak bisa sampai ke titik dipulihkan pemulihan kalau kita sendiri belum terbuka tentang apa yang kita rasa. Nah, ini memang agak sulit buat orang-orang yang introvert. Ya. Bahkan untuk bercerita kepada orang tua atau kepada saudaranya pun itu sulit. Tetapi saya ingin katakan kalau kita mau ada pemulihan dalam hati kita, maka kita harus terbuka, harus mengeluarkan apa yang kita rasakan. Kalau memang kita belum bisa bicara itu kepada orang yang mungkin mengecewakan kita bisa terbuka cerita sama Tuhan terlebih dahulu. Ya. Terbuka cerita sama Tuhan. Rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa kepahitan. Cerita sama Tuhan. Dan berdoa minta Tuhan untuk pulihkan hati kita. Karena pemulihan itu bukan datang karena usaha kita sendiri. Tetapi pemulihan itu datang karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kita harus terbuka. Ya. Harus ada keterbukaan. Dalam hubungan suami istri harus ada keterbukaan. Jangan menyimpan. Ya. Jangan menyimpan. Bilang, pulang suami istri muka son betul. Tanya, ma kenapa? Pikir aja sendiri. Ketong laki-laki ini pikir sampai buka chat dari tempat kerja, beta ada salah chat apa tadi ini? Beta ada buat apa? Ya. Memang perempuan maunya laki-laki yang peka, tapi laki-laki bukan dukun juga. Ya. Harus kasih tahu. Ya. Supaya kalau ada kurang, ada salah juga jadi introspeksi buat kita. Begitu juga suami kepada istri sama. Jangan cuma pasang muka asam sah. Pokoknya suruh kita pikir sendiri. Itu akan sulit. Ya, itu hanya sekali lagi itu hanya masalah komunikasi. Kita harus terbuka, kasih tahu. Ya. Kita harus terbuka. Kamu nih tadi begini, kamu nih tadi begini, ya. Bagus kalau bad moodnya gara-gara kita. Taunya gara-gara orang lain kita yang kena. Terakhir kita udah pikir 7 keliling, ternyata bukan karena kita. Ya. Terakhir karena ini kompor rusak. Ya. Karena itu perlu komunikasi. Ya, perlu ada keterbukaan. Kalau kita mau ada pemulihan perlu ada keterbukaan. Ya. Anak juga begitu kepada orang tua. Ya. Walaupun status kita adalah sebagai seorang anak, tetapi kita harus terbuka sama orang tua kita. Karena banyak sekarang anak-anak yang justru menyimpan kepahitan dari orang tuanya sendiri. Orang tua maksudnya baik untuk mengajarkan, untuk mendidik. Tapi dengan caranya masing-masing. Dan setiap anak itu punya tingkat psikologis yang berbeda. Ada anak yang mau dimarahin berkali-kali pun tetap dia akan menjadi seperti itu. Maksudnya tetap dia akan biasa aja. Tapi ada anak yang baru 1 kali dibentak, dia langsung gak mau omong lagi sama orang tuanya. Ya. Dan orang tua harus peka dengan itu. Harus lihat. Anak-anak harus kasih tahu. Kalau orang tua mulai mengeluarkan kata-kata kasar, mungkin menjadi kepahitan. Ya. Mulai mengeluarkan kata-kata kutuk. Ya. Anak-anak harus bicara kepada orang tua. Harus ada pemulihan juga anak dengan orang tua. Ya. Suami istri ada pemulihan, anak orang tua ada pemulihan. Saya percaya keluarga ini akan dipulihkan Tuhan dan akan semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Ya. Perlu ada keterbukaan.
Yang kedua, bagaimana kita supaya ada pemulihan hati? Kita harus mengambil sikap mengampuni. Ya. Ini yang paling sulit. Buat cerita aja sulit terbuka. Apalagi kita untuk mengampuni. Kenapa sulit? Karena mengampuni itu ya seringkali kita tertahan oleh ego kita, daging kita. Merasa bahwa kok beta yang benar nah. Kenapa harus beta yang minta maaf? Kenapa harus beta mengampuni? Kok dia yang salah? Ya. Mari kalau mau ada pemulihan, singkirkan daging kita, singkirkan ego kita. Ya. Kita harus ambil sikap untuk mengampuni. Sekarang ini banyak ya orang Kristen yang udah bertobat, beribadah. Tiap minggu datang ke gereja, atau mungkin tiap minggu pelayanan. Tetapi dia masih menyimpan dendam, akar kepahitan, dan belum bisa melepaskan pengampunan. Dan saya ingin katakan, kalau mau hidup kita dipulihkan, kita harus melepaskan pengampunan. Ya. Kita harus melepaskan pengampunan. Karena saya percaya, ketika kita mengampuni, ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi hidup kita. Pengampunan itu adalah suatu keputusan. Bukan tentang, beta gak bisa mengampuni. Beta gak bisa. Dia sudah terlalu sangat mengecewakan beta. Seringkali kita terbelenggu, beta gak bisa. Beta gak bisa. Tetapi saya ingin katakan pengampunan itu, ya, ketika datang dari Tuhan, kita hanya siap untuk mengambil keputusan. Kita mau atau enggak mengampuni. Bukan tentang bisa atau enggak bisa. Tapi tentang bagaimana kita mau atau enggak ambil komitmen, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Tuhan, saya mau mengampuni dia. Saya mau memaafkan dia. Ketika kita berkata, Tuhan saya mau mengampuni dia, bukan kedagingan kita lagi yang bekerja untuk melepaskan pengampunan. Tetapi Roh Kudus, Tuhan dengan kasih karunia dan anugerahnya lah yang memampukan kita untuk mengampuni. Roh Kudus yang memampukan kita untuk memaafkan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri itu nggak bisa. Ya. Kita harus melepaskan pengampunan. Ya, pengampunan itu sebuah keputusan. Lagi saya katakan, bukan mau nggak mau, bukan bisa nggak bisa, tetapi mau atau enggak. Kalau kita masih mengeraskan hati kita, ya kita masih mengeraskan hati kita, kita tidak mau melepaskan pengampunan, sudah pasti tidak mungkin ada pemulihan bagi hati kita. Dan akan sulit bagi kita untuk terus maju, bertumbuh, melihat pekerjaan Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita masih tertahan dengan akar kepahitan. Kita masih tertahan dengan tidak mau mengampuni. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Melepaskan satu pengampunan aja sulit. Kalau kita mengandalkan daging kita sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan melepaskan pengampunan 70 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya kita harus ambil komitmen. Ya, kita mau melepaskan pengampunan. Kita harus mengambil komitmen. Kita mau mengampuni atau memaafkan. Ya. Pengampunan itu bersifat totalitas, harus diberikan secara total. Jangan ada yang tersisa. Ya. Karena itu saya katakan, kalau kita mengampuni, kita bersama Tuhan, meminta kekuatan Tuhan yang memampukan kita,
maka pengampunan itu akan keluar secara totalitas. Sampai kita betul-betul merasakan bahwa damai sejahtera itu memenuhi hati kita. Sukacita itu memenuhi hati kita. Bukan damai sejahtera yang sesaat, bukan sukacita yang sesaat. Ya, tetapi damai sejahtera Allah itu terus ada dalam hati kita. Kalau kita mengampuni berdasarkan daging kita, seringkali pengampunan itu bersifat tidak total. Masih ada yang tersisa. Saya memaafkan dia, tapi saya memaafkan dia kalau saya mengampuni dia, tapi kalau masih ada tapi berarti kita belum betul-betul total mengampuni atau memaafkan dia. Ya, kita harus belajar. Kita mau ambil komitmen, kita mengampuni, kita memaafkan. Siapapun yang telah menyakiti hati kita, siapapun yang telah membuat kecewa hati kita, ya, tanpa disertai kata tapi dan kalau. Betul-betul kita mengampuni, betul-betul kita memaafkan. Ya. Kebencian dan kepahitan membuat hidup kita tidak memiliki damai sejahtera. Bahkan gak sedikit yang akhirnya berpengaruh secara kesehatan. Akhirnya jadi sakit-sakitan jasmaninya. Ya, karena masih menyimpan akar kepahitan. Karena itu penting bagi kita harus ada pemulihan. Ya. Jangan dipikir kalau kita minta maaf atau kita melakukan rekonsiliasi atau minta maaf, ya, artinya kita menjadi rendah. Tetapi saya ingin katakan bahwa ketika kita minta maaf dan melepaskan pengampunan itu, ya, bukan harga diri kita lagi yang menjadi rendah, tetapi kita ingin melihat bahwa kita mau ada pemulihan dari hubungan kita, keluarga kita. Bukan berarti kita malah menjadi merasa, oh iya, beta lebih rendah jadinya. Kalau begini terus nanti beta makin ditindas. Tapi saya ingin katakan ketika ada pemulihan, maka kasih itu akan ada dalam keluarga. Kita tidak makin ditindas, tetapi akan ada kasih karunia Allah, kasih Allah. Suami dan istri akan saling mengasihi, lebih lagi di dalam Tuhan. Ya. Penting bagi kita untuk ada pemulihan. Ya. Saya percaya ketika kita mengalami pemulihan dalam hati kita, Tuhan akan mengangkat segala beban kita. Dan Tuhan yang akan menjamah hati kita, hidup kita. Dan Tuhan sendiri yang akan merubah setiap ratapan menjadi sukacita. Ya, setiap air mata tangis menjadi sukacita, menjadi gembira. Kuncinya kita harus ambil komitmen. Kita mau ambil komitmen kalau kita mau ada pemulihan bagi hati kita. Jangan sampai kita menjalani tahun 2026 ini sama kayak 2025, masih menyimpan amarah. Yang lalu-lalu masih disimpan. Bahkan bukan 2025, 10 tahun yang lalu pun masih disimpan. Saya katakan kita mau ambil komitmen pagi ini. Ya. Di awal tahun 2026 ini ambil komitmen. Bahwa kita mau melepaskan pengampunan. Kita mau dirubahkan. Kita mau dijamah. Hati kita mau dijamah. Supaya hati kita kembali murni. Hati kita dimurnikan kembali dari segala belenggu, ya, yang mengikat kita. Supaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, hati kita siap. Ya, ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, kita memberikan hati kita yang murni, hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa hari ini kita ambil komitmen, ada pemulihan. Dan saya percaya ketika kita ada pemulihan, maka kasih karunia Tuhan lah yang akan memberkati kita. Kasih karunia Tuhan lah yang akan memberkati keluarga kita. Kasih karunia yang memberkati pekerjaan kita. Kasih karunia Tuhan yang memberkati pelayanan kita. Asalkan hati kita murni, tulus di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Saya undang pemain musik dan worship leader.